Legislasi tanpa rakyat hanyalah ilusi. Legislasi berakar dari rakyat adalah sebuah revolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Anissa Putri Khairina dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Hari ini akan membawakan sebuah orasi dengan judul Legislasi Membumi, Keadilan Tegak Berdiri. Kutipan yang saya bacakan di awal tadi bukan hanya untayan kata, melainkan sebuah potret kehidupan yang ada di negeri ini. Undang-undang tanpa memikirkan rakyat hanyalah sebuah fata morgana yang indah di atas carik kertas, tapi hampa di kehidupan. Hal ini sangat berbeda dengan undang-undang yang berakar dari hati masyarakat. Karena hal tersebut bisa menjadi sebuah revolusi yang mengguncangkan, membarui, dan membakar api semangat untuk meraih kemajuan di negeri ini. Beberapa hari ini kita bisa melihat situasi dan kondisi di negara kita. Salah satu hal yang cukup membuat masyarakat sedih dan akhirnya mereka turun ke jalanan, yaitu kebijakan yang hampir saja disetujui mengenai peningkatan tunjangan dewan ataupun pejabat berpuluh-puluh juta. Tanpa melihat ironi, masih banyak masyarakat kecil yang setiap harinya terseok akan biaya pendidikan, biaya kesehatan, bahkan biaya bahan pokok itu sendiri. Bagaimana bisa pemerintah justru memberikan keistimewaan kepada para pejabat di luar sana? Dari pengalaman ini dan juga cerita yang bisa kita saksikan sendiri beberapa hari ini, ketika aspirasi tidak didengar di parlemen, maka jalanan menjadi mimbar kebenaran. Beberapa data yang bisa saya ajukan untuk mendukung topik ini, yaitu salah satu indeks penilaian kinerja legislatif yang hanya mencapai 36,2%, di mana di dalam persentase tersebut tidak terdapat transparan yang bisa mencapai pada kode baik. Selain itu, data yang dilaporkan oleh CSIS menghasilkan fakta bahwa 4 dari 10 generasi muda cenderung takut untuk mengkritisi pemerintah karena merasa tidak bebas. Menyedihkan, bukan? Namun inilah fakta yang terjadi di negara kita. Kita harus mengingat salah satu pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar negara kita, pada pasal 1 ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Harusnya hukum bisa berdasar pada rakyat. Selain itu, jauh daripada itu, terdapat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu tentang pembentukan perundang-undangan. Dalam pasal tersebut, terkonfirmasi bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan kepada rancangan perundang-undangan. Apabila hal ini saja tidak bisa dilakukan, maka bisa saja keadilan terkhianati, bahkan konstitusi ternodai. Salah satu kutipan yang sangat saya sukai adalah, hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Sehingga seharusnya hukum itu tidak diperbolehkan berdiri tegak ketika masyarakat masih tertindas. Lalu bagaimana cara kita supaya bisa menegakkan hal ini, membangun negeri ini menjadi lebih baik? Apakah bisa hukum yang memisahkan diri dari masyarakat bisa disebut hukum dan bisa memberikan keadilan? Salah satu jenama yang akan saya berikan yaitu rakyat. R yang pertama, yaitu ruang publik dan diskusi. Masyarakat sangat membutuhkan ruang publik dan diskusi untuk merasa didengar dan juga aspirasinya bisa ditelaah. Sekali lagi, didengar dan ditelaah. A yang kedua, yaitu memberikan asas transparansi. Pemerintah harus bisa memberikan transparansi mengenai rancangan undang-undang sehingga masyarakat bisa mengetahui isi dari rancangan undang-undang tersebut sebelum disetujui. Lalu K, yaitu memberikan kawal akses kepada teknologi.
kawal teknologi ini bisa memberikan informasi yang menyeluruh. Pemerintah harusnya bisa memberikan informasi yang menyeluruh sehingga masyarakat bisa mudah memahami dari Sabang hingga ke Merauke. Lalu Y, yaitu yakin. Antara masyarakat dan pemerintah harus memiliki asas kepercayaan untuk membangun negeri ini. Lalu selanjutnya ada A lagi, yaitu awasi. Kita tidak boleh lengah menjadi masyarakat. Kita harus bisa mengawasi jalannya roda pemerintahan negeri ini. Dan yang terakhir yaitu T, tegakkan keadilan. Hukum harus bisa berpihak pada masyarakat, bukan pada kepentingan personal. Teman-teman sekalian, bayangkan jika Paramban adalah gedung yang bisa menjadi rumah. Bukan hanya monumen elit, tetapi bisa menjadi rumah untuk masyarakat, memberikan harapan mereka, memberikan suara mereka, dan menjadi tempat untuk masyarakat bertumpu akan cita-cita negeri ini. Legislasi ataupun undang-undang harus bisa berakar dari rakyat, bertumbuh bersama rakyat, dan membuahkan untuk rakyat itu. Hukum yang menjerit itu ada hukum yang masih belum bisa menyelamatkan rakyat. Lalu apabila rakyat masih tertindas, maka hukum tidak boleh berhenti berubah. Salah satu adagium terakhir yaitu Salus Populi Suprema Lex Esto. Artinya, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sehingga hukum harus bisa bertumbuh, berkembang, dan bermanfaat bagi rakyat. Terima kasih.